Halo Sobat Shizuka Movies, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film berjudul The Karate Kid 2010, film yang dibintangi oleh Jaden Smith dan Jackie Chan. Berikut sinopsisnya. Film ini menceritakan kehidupan seorang anak bernama Dre Parker. Ia adalah anak berusia 12 tahun yang merupakan anak tunggal dari seorang janda bernama Sherry Parker yang tinggal di kota Detroit, Amerika. Suatu ketika Dre harus pindah ke Beijing, Cina karena ibunya mendapat pekerjaan di sana. Dre memang beruntung, di sekolahnya yang baru di Beijing, Dre bisa kenal dekat dengan murid cantik pemain biola bernama Mei Ying. Hal itu tentu saja menimbulkan rasa iri dari Cheng, murid lain yang jago kungfu. Akibatnya Dre selalu diganggu oleh Cheng dan teman-temannya. Gangguan-gangguan dari Cheng tentu saja membuat Dre tidak betah di Beijing, tetapi ada satu hal yang sedikit menghibur Dre, yaitu ketika sedang di pasar bersama ibunya, Dre melihat sebuah perguruan kungfu dengan siswa-siswanya yang sedang berlatih. Gerakan-gerakan kungfu yang indah membuat Dre terpesona. Pada awalnya, Dre ingin mendaftar menjadi siswa perguruan kungfu yang dipimpin oleh Master Lee itu, tetapi Dre membatalkan niatnya karena ternyata salah satu siswa dari perguruan kungfu itu adalah Cheng, musuh besarnya. Suatu ketika, karena sangat jengkel dengan gangguan-gangguan Cheng, Dre membalas dendam dengan mengguyur Cheng dengan air kotor secara diam-diam, tetapi ketahuan oleh Cheng. Akibatnya Dre dikejar oleh Cheng dan teman-temannya. Dre tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh Cheng dan teman-temannya. Dre tentu saja tidak bisa melawan karena sama sekali tidak bisa ilmu bela diri. Dre yang sudah hampir pingsan terus dipukuli oleh Cheng. Untunglah datang Mr. Han, seorang laki-laki yang bekerja di apartemen tempat tinggal Dre dan bertugas merawat peralatan-peralatan apartemen. Mr. Han ternyata juga ahli kungfu, ia bisa mengalahkan Cheng dan teman-temannya yang mengeroyok. Mr. Han bisa menyelamatkan Dre dan membawanya pulang. Mr. Han juga ahli pengobatan tradisional Cina sehingga ia bisa menyembuhkan Dre yang babak belur. Mr. Han berusaha menyelesaikan masalah Dre dan Cheng dengan baik-baik. Mr. Han dan Dre datang ke perguruan kungfu tempat Cheng berlatih untuk menemui pemimpinnya yaitu Master Lee, kemudian mengajak berdamai. Tetapi itikat baik Mr. Han dan Dre itu ditolak oleh Master Lee. Dre diancam akan terus diganggu oleh Cheng dan teman-teman seperguruannya kecuali Dre bersedia bertarung dengan Cheng di sebuah turnamen kungfu. Tidak ada pilihan lain, Dre terpaksa berlatih kungfu dari Mr. Han. Metode latihan dari Mr. Han memang aneh. Pada awal latihan, Dre hanya disuruh untuk menggantungkan jaket yang dipakainya di gantungan berulang-ulang kali. Hal itu sangat berat bagi Dre, karena tidak hanya membosankan tetapi juga menjengkelkan karena Dre punya kebiasaan buruk yaitu malas menggantungkan jaket di gantungan dan menjatuhkannya begitu saja di lantai, sehingga sering dimarahi ibunya. Tetapi ternyata, gerakan menggantungkan jaket itu adalah salah satu jurus bertahan dalam kungfu Mr. Han. Ternyata hanya dengan gerakan menggantungkan jaket, Dre bisa menahan serangan pukulan atau tendangan. Dre sudah menguasai teknik bertahan dalam kungfu dan tinggal belajar teknik menyerang yaitu pukulan dan tendangan. Latihan berikutnya dilakukan Dre dan Mr. Han di tembok besar Cina. Dre sudah mahir kungfu dan siap ikut turnamen, tetapi halangan selalu ada. Suatu ketika, Dre terlalu asyik bermain dengan Mei Ying sehingga lupa bahwa Mei Ying harus ikut audisi sebagai seleksi untuk menentukan pemain biola yang akan mewakili sekolah mengikuti lomba. Karena datang terlambat, permainan biola Mei Ying menjadi buruk sehingga tidak lolos audisi. Karena dianggap sebagai biang keladi gagalnya Mei Ying, orang tua Mei Ying melarang anaknya bergaul dengan Dre. Walaupun tidak bisa bertemu Mei Ying lagi, Dre tidak patah semangat, ia melampiaskan kekecewaannya dengan lebih giat berlatih kungfu. Bahkan Dre bisa berbagi ketabahannya dengan Mr. Han. Pada waktu itu, Mr. Han dalam keadaan frustasi berat karena pada tanggal itu adalah tanggal ketika Mr. Han bersama istri dan anaknya yang berusia 10 tahun mengalami kecelakaan mobil. Mr. Han selamat tetapi anak dan istrinya meninggal dunia.
Dre bisa menghibur Mr. Han sehingga bangkit lagi semangat hidupnya. Sebagai tanda terima kasih, Mr. Han membantu Dre agar bisa bergaul lagi dengan Mei Ying. Berkat kalimat yang dibuat oleh Mr. Han, Dre bisa meluluhkan hati ayah Mei Ying sehingga mengizinkan Dre berteman lagi dengan Mei Ying. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, turnamen kungfu dimulai. Cheng dan Dre memang sama-sama hebat sehingga mereka sama-sama bisa lolos ke semifinal. Cheng bisa mengalahkan lawannya di semifinal sehingga jika Dre bisa mengalahkan lawannya di semifinal maka ia akan bertemu Cheng di final. Celakanya, di semifinal lawan Dre adalah murid Master Li juga sehingga muncul akal licik dan kejam dari Master Li. Master Li memerintahkan muridnya agar membuat Dre cedera parah, sehingga tidak bisa tampil di final melawan Cheng. Murid Master Li terpaksa mematuhi perintah gurunya, ia menyerang kaki Dre dengan brutal sehingga cedera parah dan Dre tidak bisa berdiri. Murid Master Li didiskualifikasi tetapi Dre cedera parah, sehingga terancam tidak bisa maju di final. Untung dengan keahlian pengobatan tradisional Cinanya, Mr. Han bisa menyembuhkan Dre sehingga bisa tampil di final melawan Cheng. Dre dan Cheng ternyata sama kuat, mereka mengumpulkan angka yang sama. Timbul lagi akal licik Master Li, ia menyuruh Cheng menyerang cedera di kaki Dre. Serangan Cheng yang masuk di kaki Dre memang tidak mendapat angka karena melanggar peraturan tetapi akibatnya fatal karena cedera kaki Dre kambuh dan tidak bisa lagi untuk menendang maupun menangkis. Tetapi Dre pantang menyerah, walau hanya berdiri dengan satu kaki, ia bisa mengalahkan Cheng dengan sebuah tendangan salto. Akhir cerita, Dre berhasil menjuarai turnamen tersebut dan Cheng sendirilah yang menyerahkan piala kepada Dre.